Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Dan apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja. Sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita treat horor. Oke, tanpa banyak bercaca-marica hehehe lagi, langsung saja kita ke ceritanya dengan judul Kiriman Jin dari Dukun Cabul. Melanjutkan dari part kemarin. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke ceritanya. Dan sampailah di mana hari itu Rian harus pulang untuk memberitahukan pada orang tuanya agar merestuinya hubungannya dan Diang. Sayang, aku pergi dulu ya. Nanti setelah sampai di sana, aku akan menelponmu, ujar Rian seraya membelai pipi Diang. Ian, hati-hati di jalan ya. Aku selalu menunggu kabar darimu, ucap Diang memeluk Rian. Iya, aku akan berhati-hati. Jangan lupa makan ya, ujar Rian seraya mencium kening Diang. Lalu berjalan keluar rumah. Di perjalanan pulang, Rian selalu memikirkan Diang. Tidak terasa Rian sudah sampai di kampung halamannya. Rian, kamu baik-baik saja nak? Tanya ibunya. Bagaimana dengan Diang, Yan? Tanya Amai bujang. Rian menghela nafas. Semuanya baik-baik saja, Mai, ujar Rian. Oh iya, aku lupa menelpon Diang, ujar Rian seraya mengeluarkan teleponnya. Halo sayang, gimana? Kamu sudah sampai rumah belum? Ujar suara lembut itu. Baru saja sampai. Kamu sehat-sehat aja kan? Tanya Rian. Iya Yan, aku sehat kok. Kamu pasti capek. Istirahat dulu sana Yan. Nanti malam baru telepon lagi ya. Aku selalu menunggu kamu kok, ujar Diang. Iya, aku ngantuk. Nanti malam aku telepon lagi ya. Ujar Rian. Yan, bangun Yan. Makan dulu nak, panggil Amai bujang. Iya Mai, jawab Rian dari dalam kamar. Rian segera membuka pintu kamarnya. Rian melangkah ke dapur untuk mencuci mukanya. Yan, bagaimana dengan Diang? Tanya ibunya Rian. Dia sedang sakit, Nay. Kemaluannya terus-menerus mengeluarkan darah. Tubuhnya kurus dan wajahnya sangat pucat, Nay, ujar Rian sedih. Itu bilulang, penyakit berhantu itu, Yan, ujar ibu Rian. Lalu Inai tahu cara menyembuhkan penyakit itu? Tanya Rian cemas. Jika seseorang terkena bilulang, hanya ada dua kemungkinan, Yan. Kalau tidak mati ya lumpuh. Itu pun kalau kita berhasil menemukan dukun yang mengirim penyakit itu, ujar ibunya Rian. Memangnya tidak ada cara lain, Nay? Tanya Rian. Inai juga kurang tahu, Yan. Mungkin ada, cuma peluang untuk sembuh sangat kecil, ujar ibunya Rian. Nay, Mai, kalau aku menikahi Diang, apa Inai dan Amai merestui kami? Tanya Rian. Ayah dan ibu Rian saling berpandangan. Amai setuju, Yan. Jika memang itu bisa membuatmu bahagia, Amai dan Inai akan selalu mendukung keputusanmu, nak, ujar bujang. Ibu Rian mengangguk, mengiyakan ucapan ayah Rian. Kenapa akhir-akhir ini nomor Diang sering tidak aktif ya? Batin Rian. Aku harus menemuinya. Aku takut terjadi apa-apa padanya, ujar Rian seraya memasukkan pakaiannya yang akan dibawa ke dalam tas. Inai, Amai, aku pamit, ujar Rian. Pamit kemana? Tanya ibunya Rian. Ke Kalsel. Aku khawatir dengan Diang, Nay. Sudah hampir seminggu ini nomornya tidak aktif. Aku takut terjadi apa-apa padanya,
ujar Rian. Ya sudah, pergilah Yan, hati-hati, ujar Bujang. Tapi aku tidak menginginkan Rian pergi malam-malam begini, Jang, ujar Suri. Biarlah dia pergi, Sur. Bukankah jika Rian bahagia, itu adalah harapan kita, ujar Bujang. Ya sudah, ujar Suri. Aku pergi dulu, Mai. Nai, ujar Rian berlari keluar rumah. Sepanjang perjalanan Rian selalu terbayang-bayang wajah kekasihnya itu. Semoga Diang baik-baik saja, batin Rian. Singkat cerita, Rian sampai di rumah Diang. Rumah itu sepi. Rian mengetuk pintu rumah itu. Sesaat kemudian, keluarlah seorang wanita parubaya. Namun ini bukan Acil atau ART-nya Diang. Mau cari siapa? Tanya wanita itu dengan suara serak. Matanya sembab. Saya mau cari Hana, Bu, ujar Rian dengan sopan. Wanita parubaya itu terdiam sesaat. Mari masuk, Nak. Kamu pasti Rian kan? Ujar wanita parubaya itu ramah. Hana sudah menceritakan tentang kamu pada ibu. Terima kasih. Kamu sudah mau menolong anak ibu, ujar wanita parubaya itu terisak. Sekarang Diang, maksud saya Hana. Hananya di mana, Bu? Tanya Rian. Hana sudah meninggal 5 hari yang lalu di rumah sakit, ujar wanita parubaya itu terisak. Apa? Meninggal? Tanya Rian. Dadanya bergemuruh, nafasnya terasa sesak. Wanita parubaya itu mengangguk. Di dalam kamarnya ada sesuatu yang ingin dia berikan padamu. Masuklah ke kamarnya, Nak, ujar wanita parubaya itu lalu pergi meninggalkan Rian. Rian melangkah ke kamar itu. Dia teringat masa-masa saat bersama dengan Diang. Dengan tangan yang gemetar, Rian membuka pintu itu. Seketika ingatannya pada Diang semakin membuatnya hancur. Rian melihat di atas tempat tidur Diang ada secari kertas dan jaket Rian yang dulu dibawa Diang pulang. Tangan Rian meraih kertas itu. Untuk sayangku Rian, mungkin saat kau membaca surat ini, aku sudah tidak ada di dunia ini lagi. Yan, terima kasih atas semua perhatianmu, kasih sayangmu padaku selama ini. Kebersamaan kita selama ini akan selalu ku kenang. Maaf, kepalaku tiba-tiba pusing, Yan. Padahal masih banyak yang ingin aku sampaikan di dalam surat ini. Penyakitku sudah sangat parah, Yan. Kata dokter, bagian di dalam perutku sebagiannya sudah mulai membusuk. Tapi kamu jangan sedih, Yan. Karena saat kamu membaca surat ini, semua rasa sakitku sudah hilang. Dan mungkin saja aku ada di dekatmu sekarang. Jangan terlalu memikirkan aku ya sayang. Jangan lupa senyum. Karena jika aku sudah pergi, aku akan memperhatikanmu dari kejauhan. Ingat ya Yan, senyum, jangan nangis. Dari yang mencintaimu, Diang. Rian berusaha tersenyum, namun sangat sulit baginya untuk tersenyum saat itu. Air matanya mengalir. Rian berjalan keluar kamar. Di luar kamar sudah ada ibunya Diang sedang menangis terisak. Bu, kalau saya boleh minta izin, saya ingin menjenguk makam Hana untuk yang terakhir kalinya, Bu, ujar Rian dengan suara bergetar. Mari ibu antar, Nak, ujar ibunya Diang seraya berjalan mendahului Rian. Makam Diang berada di halaman belakang rumah itu. Rian bersimpu di makam almarhum Diang. Di batu nisan itu tertulis nama Hana Zulaiha, yang merupakan nama asli dari Diang. Kenapa kau secepat ini meninggalkan aku, Diang? Di saat aku sudah mencintaimu, kau malah pergi,
batin Rian. Diang sudah meninggal, Nay, isak Rian. Sabar Rian, mungkin ini cobaan, ujar ibunya Rian. Cobaan apa lagi, Nay? Apakah masih kurang penderitaanku saat kehilangan Lebeb? Dan sekarang aku harus kehilangan lagi. Sudah 2 kali, Nay, isak Rian. Apa memang aku ditakdirkan untuk melajang seumur hidup? Ujar Rian. Jangan bicara seperti itu, Yan. Tidak baik, ujar ibunya. Lalu aku harus bagaimana, Nay? Apa aku harus bersorak kegirangan keliling desa? Ujar Rian. Sakit, Nay. Sakit sekali, ujar Rian. Yan, apa tidak sebaiknya kamu ke Mawe? Jujur, Inai khawatir padamu, Nak. Sebab sudah 2 kali kau tidak jadi menikah. Inai takut ada yang mengunci jodohmu, Yan. Inai pikir ini tidak mungkin kebetulan, ujar Suri. Rian menatap ibunya. Mumar, Nay. Di mana itu, Nay? Tanya Rian pada ibunya. Kamu memang belum pernah ke sana, Yan. Tapi amaimu akan menemanimu ke sana, ujar Suri. Dukun, Nay? Tanya Rian. Sudahlah, nanti kau akan tahu sendiri, ujar Suri. Nay, dikunci jodoh itu seperti apa? Tanya Rian. Banyak macamnya, Yan. Biasanya itu bertujuan agar yang dikunci jodohnya itu tidak akan menikah seumur hidup. Ada saja halangannya, Yan, ujar Suri membelai rambut Rian. Untuk apa mereka melakukan itu, Nay? Tanya Rian lagi. Ya, mungkin ada orang yang sangat menyukai seseorang tapi selalu ditolak. Jadinya dia tidak rela jika pujaannya itu menikah dengan orang lain. Begitu, Yan, ujar ibunya Rian menjelaskan. Rian mengangguk. Keesokan harinya, Rian berangkat bersama ayahnya ke Mumar. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di rumah kami. Wah, tumben sekali kau kemari, Jang, ujar ayahku. Setelah ngobrol sana-sini, Mang Bujang menceritakan tentang keadaan Rian. Oh, begitu. Kalian menginap saja di sini. Nanti malam aku akan mencoba melihat apakah Rian ini diganggu atau tidak, ujar ayahku. Oke, sebelumnya ini sudut pandang dari si Om Rasnya ya. Oke, langsung lanjut. Sepi sekali. Bud, kemana anak-anakmu? Tanya Mang Bujang. Anak bungsuku menginap di rumah kakaknya, ujar ayahku. Ibuku memasak makanan untuk kedua tamunya itu, sementara ayahku mencari sesuatu ke dalam hutan. Malam harinya setelah ayahku membakar kemenyan dan memanggil Niwi, ayahku keluar dari kamar dan duduk di hadapan Rian, Mang Bujang, dan ibuku. Yan, kamu jawab yang jujur ya, Nak. Apa kamu pernah menolak seorang wanita di desamu? Tanya ayahku. Rian menatap Mang Bujang. Iya, jawab Rian pelan. Siapa itu? Tanya ayahku lagi. Banyak, ujar Rian. Kamu dikerjai, Yan. Salah satu dari perempuan yang kau tolak itu dendam padamu, ujar ayahku. Ciri-ciri orangnya seperti apa, Mang? Tanya Rian. Ayahku menarik nafas panjang. Wajahnya cantik, berkulit putih. Ada tanda lahir Brahma di wajahnya, ujar ayahku. Rian diam sejenak, mengingat perempuan di desanya yang memiliki tanda lahir di wajah. Lati, gumam Rian. Tapi Mang, aku tidak pernah menolak gadis itu.
Dia sangat pendiam dan pemalu. Dia juga tidak pernah mengatakan apa-apa padaku, ujar Rian. Jangan menilai seseorang dari luarnya saja, Yan. Penampilan luar itu bisa menipu, ujar ayahku tertawa kecil. Jadi benarlah pelakunya? Tanya Rian memastikan. Iya, rambutmu, gambarmu, bahkan bajumu ada padanya, Yan. Rambut dan fotomu sudah dikubur, ujar ayahku. Dikubur di mana, Mang? Tanya Rian. Di kuburan seorang perawan yang meninggal di desamu, ujar ayahku. Lalu aku harus bagaimana, Mang? Apa mungkin yang mengakibatkan aku mengalami 2 kali kegagalan untuk menikah ada kaitannya dengan rambut dan fotoku yang dikubur itu? Tanya Rian. Sepertinya begitu, Yan. Tapi Amang akan berusaha mengambil foto dan rambutmu di kuburan itu. Doakan saja, semoga Amang berhasil, ujar ayahku lalu berdiri dan berjalan ke dalam kamarnya. Kalau kau mau tidur, tidurlah dulu, Yan. Biasanya Amangmu lama, ujar ibuku. Aku menunggu saja, Cuk, ujar Rian. Sementara di dalam kamar, ayahku duduk dengan mata terpejam. Yansah, kita berangkat sekarang, ujar Niwi. Niwi membawa ayahku berlari dengan cepat. Dan hanya beberapa saat saja mereka sudah sampai di kuburan non-muslim di desa itu. Wi, kira-kira foto dan rambut keponakanku itu dikubur di mana? Tanya ayahku. Tepat di samping mayat, bertujuan agar siapapun yang menjadi kekasih keponakanmu itu akan mati, ujar Niwi. Waduh, lalu bagaimana cara mengambilnya, Wi? Bukannya aku tidak mau, tapi aku tidak tega membongkar kuburan orang yang sudah mati, ujar ayahku bingung. Kita pikirkan cara lain. Aku pun tidak ingin merusak kuburan, ujar Niwi. Ayahku dan Niwi duduk di dekat makam itu. Sesaat kemudian, Yansah, ini sangat sulit karena kita terlalu memikirkan mayatnya. Tidak ada cara lain lagi. Kita harus membongkar kuburan ini. Jangan sampai ada korban-korban lainnya. Kasihan keponakanmu itu akan membujang seumur hidupnya, ujar Niwi menepuk pundak ayahku. Aku tahu kau takut kan? Biar aku yang masuk ke kuburan itu, ujar Niwi. Niwi mulai menggali tanah kuburan itu dengan cepat. Beberapa saat kemudian, Niwi melompat keluar lubang kuburan itu. Sekarang giliran kau yang membuka peti mati itu, ujar Niwi. Ayahku melompat turun. Digembok, ujar ayahku. Niwi segera turun lagi. Dan sesaat setelah peti mati itu terbuka, terlihat tulang belulang yang di bagian kiri dan kanannya ada pocongan kecil. Ambil pocongan kecil itu, ujar Niwi. Dengan tangan gemetar, ayahku mengambil benda yang dibuat seolah-olah seperti pocong kecil itu. Ini, Wi, ujar ayahku menyerahkan benda itu. Kau pegang saja, aku ingin merapikan kubur ini lagi, ujar Niwi. Lalu dengan cepat menimbun kuburan itu lagi. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai. Ayahku masih memegang pocongan kecil lusuh itu di tangannya. Ini diapakan selanjutnya, Wi? Tanya ayahku. Kau bakar saja, abunya lemparkan ke sungai, ujar Niwi. Baiklah, tapi apa pocongan ini boleh dibuka, Wi? Tanya ayahku. Niwi mengangguk. Lalu ayahku membawa 2 pocongan itu keluar. Alhamdulillah, benda ini bisa diambil walaupun agak lama, ujar ayahku. Ayahku membuka pocongan itu. Rian terperangah melihat isi pocongan yang berisi benda-benda aneh yang dibungkus dengan fotonya dan dikafani layaknya pocong. Ada rambut yang terikat dengan sebuah tulang kecil, mungkin tulang hewan-hewan tertentu, dan ada beberapa benda aneh lainnya.
Kita harus membakarnya, Yan, ujar ayahku. Tunggu, Mang. Ada tulisan di belakang fotoku itu, ujar Rian menunjuk fotonya itu. Biar Amang yang memegang, ujar ayahku. Rian membaca tulisan-tulisan itu, tapi tulisan itu sangat sulit diartikan. Intinya, tulisan adalah siapapun yang gadis yang kau cintai akan mati, Yan, ujar ayahku. Jadi, yang membunuh kedua wanita yang kucintai itu adalah Late, ujar Rian geram. Dia bukan hanya membunuh, tapi juga menyiksa mereka, ujar Rian. Sabar, Yan, kau jangan emosi, ujar ayahku. Yang tidak habis pikir, kenapa dulu dia tidak mengatakan secara langsung padaku? Kenapa dia harus menyuruh Wewen untuk mengatakan itu padaku? Amai tahu Wewen kan? Wewen itu seperti apa? Aku hanya menganggap perkataan Wewen saat itu hanya bercanda, ujar Rian menahan marahnya. Kau tidak salah, Yan, ujar ayahku. Dan yang paling aku sesalkan adalah cara yang mengunci jodohku ini. Kenapa dia harus menyiksa dan membunuh secara halus kepada Lebeb dan Diang? Kalau memang dia dendam padaku, cukup aku saja yang disakiti atau bahkan dibunuh. Aku tidak akan melawan. Karena yang berbuat salah padanya itu adalah aku, bukan Lebeb ataupun Diang, ujar Rian marah. Pemikiran orang itu berbeda, Yan. Tidak semuanya yang baik dan tidak semuanya yang jahat, ujar ayahku. Tapi apakah setelah ini Rian akan bisa menjalani hidup dengan normal, Bud? Tanya Mang Bujang. Insya Allah, ucap ayahku. Kalau perempuan itu tidak mengulanginya lagi, Rian akan dengan mudah mendapatkan jodohnya, ujar ayahku. Lihat saja nanti, batin Rian. Selama 2 hari Rian di sana, ayahku memagari tubuh Rian agar tidak terkena gangguan-gangguan lagi. Ingat, Yan, hati-hati terhadap fotomu, karena kita tidak tahu mana orang yang menyukai kita dan mana yang membenci kita. Hari ini kawan, besok bisa jadi menjadi lawan. Rambut, nama, foto, baju, celana, dan kuku bisa menjadi pengantar santet. Jika ada orang yang menggunakan benda itu untuk membuat kita sakit bahkan mati. Makanya Amang selama ini selalu memotong rambut sendiri, ujar ayahku. Ya walaupun Amang jelek begini, tapi yang namanya orang iri itu kan kita tidak tahu. Makanya kita harus selalu waspada, ujar ayahku seraya tertawa kecil. Padahal dulu almarhum Roni itu setauku bukan hanya kebal terhadap benda tajam, tapi juga kebal terhadap santai dan guna-guna. Karena dia memang selalu siap sebelum diserang musuh. Atau seperti kata pepatah, sedia payung sebelum hujan, ujar ayahku. Betul itu, Bud. Dan kalau kau berkenan, tolong ajari anakku, Bud, ujar Mang Bujang. Aku ini tidak sehebat itu, Jang. Aku saja masih ada yang mendampingi, ujar ayahku tertawa. Lalu di mana aku harus belajar ilmu semacam itu, Mang, yang bisa kebal dari serangan gaib, ujar Rian. Rajin-rajinlah beribadah dan berdoa, ujar ayahku lagi. Itu selalu, Mang. Dari dulu pun begitu. Tapi kenapa masih bisa kena juga, ujar Rian. Kalau memang kau bersungguh-sungguh, cobalah kau datangi Atak Tunggal di Dusun Maat. Semoga saja dia mau menurunkan ilmunya padamu, ujar ayahku. Atak Tunggal yang di seberang panah Icre Ribu Basi itu kah, Bud? Tanya Mang Bujang. Iya, ceritanya sangat terkenal dulu, ujar ayahku. Panah Ije Ribu Basi, gumam Rian. Hebat sekali dia, Mang, ujar Rian. Ya rumahnya saja dijaga ribuan makhluk halus, Yan, ujar ayahku. Lalu kapan aku bisa ke sana, Mang? Jauhkah dari sini, Mang? Tanya Rian. Ya kalau berjalan kaki ke sana
bisa mencapai seminggu perjalanan. Dan kalau memakai perahu Ces cuma 4 harian. Itu pun kalau tidak mati melewati Kiham, ujar ayahku. Sesulit itu kah, Mang? Lalu dia sendiri bagaimana bisa hidup di tempat yang seperti itu? Ujar Rian penasaran. Wah, kalau dia itu jangan ditanya, Yan. Menghunus Kiam sambil tidur pun dia akan baik-baik saja, ujar ayahku. Panah ije ribu basi, santet 1000 dukun. Manuhus Kiham melewati sungai yang deras dan banyak batu di tengah sungai. Kayak arung jeram dan rafting gitu. Bedanya cuma di perahunya doang. Kalau kamu siap, kita berangkat besok, ujar ayahku. Aku siap, Mang, ujar Rian dengan cepat. Sebelum berangkat, ayahku memanggil Datu Juking Murai di sungai. Saat itu sekitar jam 3 pagi. Ayahku menceritakan tentang maksudnya kepada Datu Murai. Baiklah, panglimaku akan menemanimu, ujar Datu Juking Murai. Terima kasih, Tu, ujar ayahku. Datu Juking Murai mengangguk lalu menyelam ke dalam sungai. Beberapa saat kemudian ada seekor buaya yang hitam dan besar muncul ke permukaan sungai. Aku akan menunggumu di sini, ujar buaya hitam itu. Terima kasih, Panglima. Terima kasih, ujar ayahku. Setelah itu ayahku langsung pulang ke rumah, mempersiapkan perbekalan untuk mengantar Rian ke Mamat. Rian, bangun, kita sarapan dulu. Setelah itu langsung berangkat, ujar ayahku seraya membangunkan Rian. Maaf, Mang, aku bangun kesiangan, ujar Rian. Tidak, ini masih jam 5 pagi. Ayo sarapan dulu, ayahmu sudah menunggu, ujar ayahku. Aku mandi dulu, Mang, ucap Rian. Setelah selesai sarapan, mereka bertiga akhirnya berangkat menggunakan perahu Ces milik ayahku. Sekitar setengah 1 jam perjalanan, mereka melewati desa Muara Tupuh yang merupakan desa suaminya Kasida. Ayahku melambai ke arah pinggir sungai. Abah, teriakku dari pinggir sungai. Karena jarak yang lumayan jauh dan pakaiannya si Rian yang mengenakan jaket dan topi, jadi mukanya gak terlalu jelas. Ayahku hanya memberi kode dengan menunjuk ke hilir. Singkatnya, cerita 3 hari berlalu. Mereka sudah memasuki sungai yang penuh dengan Kiham. Waduh, baru masuk sungai ini sudah banyak bebatuan, gumam Rian. Kapan kira-kira kita akan sampai, Mang? Tanya Rian seraya turun dari perahu Ces itu karena terhalang bebatuan. Amang rasa 1 harian lagi, ujar ayahku. Kalian duluan saja ke sana, biar Amang yang main sung atau melewati Kiham ini, ujar ayahku. Jangan, Mang, aku juga harus ikut, ujar Rian bersikeras. Tidak usah, Yan, kau ke sana saja, ujar ayahku. Rian menurut. Dan baru beberapa langkah Rian berjalan, ayahku sudah mendahuluinya. Rian melongo melihat perahu Ces itu melanjutkan melewati Kiham. Apalagi dengan posisi ayahku yang sedang duduk di dalam perahu Ces itu. Yan, mau sampai kapan kamu bengong di situ? Teriak ayahku. Rian bergegas berjalan menyusul ayahku. Saat Rian dan Mang Bujang sudah naik perahu Ces, ayahku pun menghidupkan mesin Ces itu. Jadi dari tadi itu mesinnya tidak dihidupkan, Mang? Tanya Rian, heran. Ayahku hanya tertawa. Amangmu itu kajinya tinggian, ujar Mang Bujang. Kau ini bisa saja, Jang. Bukan kajiku yang tinggi, tapi karena bantuan dari temanku. Aku bahkan tidak punya kaji apa-apa, ujar ayahku. Perjalanan mereka melewati Kiham-Kiham maut itu tidak mendapat kesulitan sedikit pun. Nah, itu rumahnya. Rumah tak tunggal. Tunjuk ayahku pada sebuah rumah kecil di pinggir sungai. Rian merasa ngeri dengan penampakan rumah itu. Ayo, Yan, kita ke sana, ujar ayahku. Mang,
Dia itu pemarah atau tidak? Tanya Rian. Tidak, ayo cepat, jawab ayahku. Rian mengikuti ayahnya dan ayahku dari belakang. Tak, Atak, aku Yansa Tak, ujar ayahku sambil mengetuk pintu. Seseorang lelaki seumuran dengan ayahku keluar dari rumah itu. Matanya lekat memandang perahu ces ayahku, lalu kemudian menatap Rian. Rian menunduk. Siapa yang kau bawa itu, Bud? Tanya Atak Tunggal dengan suara berat. Yang di air itu temanku. Dia yang membantu kami melalui kiam-kiam di sepanjang perjalanan, jawab ayahku. Lalu siapa yang berdiri di sebelah pemuda ini? Tanya Atak Tunggal lagi. Ayahku menoleh ke belakang. Rian berdiri di situ sendirian. Tidak ada siapa-siapa di sampingnya. Saat ayahku menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Yang mana ya, Tak? Tanya ayahku akhirnya. Lelaki dengan tubuh penuh darah dan usus yang terburai itu, ujar Atak Tunggal sambil menatap lekat Rian. Roh ayah kandung dari pemuda ini, jawab bujang yang tahu persis tentang penampakan arwah Roni. Itu pasti Roni, ujar bujang lagi. Atak Tunggal mengangguk. Bud, ada yang datang lagi ke sini, makhluk putih berbulu. Anak-anakku di sini pasti tidak akan menyukai mereka, Bud. Suruh mereka menunggu di dekat sungai itu saja, ujar Atak Tunggal seraya menunjuk ke seberang sungai. Ayahku menoleh. Ternyata seekor macan putih sedang berdiri di seberang sungai itu. Jangan kalian ganggu mereka. Ini perintah dariku, teriak Atak Tunggal. Ayahku khawatir kalau terjadi sesuatu dengan Niwi dan Panglima Buaya itu. Jangan khawatir, Bud. Anak-anakku itu tidak akan mengganggu teman-temanmu itu, ujar Atak Tunggal seraya menyuruh ketiga tamunya itu masuk ke dalam rumahnya. Setelah memasuki rumah itu, pandangan Rian seolah-olah terbuka. Rian melihat begitu banyak perempuan berkulit hitam dengan tubuh kurus dan tangan yang panjang. Rian menundukkan kepalanya karena takut melihat tatapan makhluk itu. Rian mendekati ayahku. Mang, apa Amang melihat makhluk-makhluk itu? Bisik Rian. Ayahku mengangguk. Lalu Rian mendekati ayahnya. Mai, apa Amai melihat makhluk-makhluk itu? Bisik Rian. Iya, jawab Mang Bujang berbisik. Tidak usah takut, mereka ini tidak akan mengganggu kalian, ujar Atak Tunggal lalu mempersilahkan ketiga tamunya duduk dengan perasaan gelisah. Rian akhirnya duduk di sebelah ayahku. Tidak biasanya kau kemari, Bud. Ada apa? Tanya Atak Tunggal. Sebenarnya bukan aku, tapi anak ini, ujar ayahku menunjuk Rian. Rian berusaha tersenyum ke arah Atak Tunggal. Kenapa dengan anak ini? Tanya Atak Tunggal sambil tertawa. Ayahku pun menceritakan tentang masalahnya yang menimpa Rian. Rian juga menceritakan selengkapnya tentang yang dialaminya selama ini. Maksudmu sosok yang kau lihat itu seperti dia? Tanya Atak Tunggal seraya menunjuk ke arah makhluk menyeramkan berambut panjang dan telanjang sambil menggendong tengkorak manusia itu. Rian melompat berlindung di belakang ayahku. Ini namanya Ontu Mintom. Dia ini tidak akan menyerang manusia jika tidak ada yang menyuruhnya, ujar Atak Tunggal seraya membelai kepala makhluk itu. Bagaimana kau akan tinggal di sini kalau kau takut pada anak-anakku ini? Ujar Atak Tunggal tertawa seraya menyuruh makhluk itu masuk ke dalam rumah. Kemarilah nak, ujar Atak Tunggal seraya menatap Rian. Ayahku menepuk tangan Rian supaya mau mendekati Atak Tunggal. Perlahan-lahan Rian mendekati Atak Tunggal. Setelah Rian dekat Atak Tunggal, lelaki itu segera memegang kepala Rian. Aduh, jerit Rian. Tahan sedikit nak,
Ujar Atak Tunggal seraya menarik sesuatu dari kepala Rian. "Apa itu, Tak?" tanya ayahku. Setelah benda kecil itu keluar dari kepala Rian, tubuh Rian seketika mengeluarkan keringat deras. "Ini ditanam seseorang padamu, Nak, bertujuan untuk menyiksamu," ujar Atak Tunggal seraya melemparkan benda itu ke arah makhluk-makhluk itu. Tiba-tiba makhluk itu berebutan mengambil benda itu. Namun sosok yang dinamakan Ontu Mintom itu merebut benda kecil tadi dari kumpulan makhluk itu dan memakan benda tadi dengan lahap. Tawa Atak Tunggal memecah keheningan itu. Sekumpulan makhluk itu segera menjauh dan kembali ke tempat mereka berkumpul tadi. "Lihatlah, dia memakannya dengan lahap. Berarti benda itu baru saja dikirim untukmu," ujar Atak Tunggal. "Maaf, Mang, tapi makhluk yang mengganggu saya waktu itu memang mirip dengan dia, Mang. Tapi kenapa yang itu jahat, Mang?" tanya Rian memberanikan diri. Sifat Ontu Omitom ini tergantung kepada pemiliknya. Jika si pemilik ini menyuruhnya berbuat jahat, dia akan jahat. Dan begitu pula sebaliknya, ujar Atak Tunggal. "Aku punya 5 lagi yang seperti dia. Apa kau ingin melihatnya?" ujar Atak Tunggal lagi. "Tidak usah, Mang. Tidak usah. 1 sudah cukup," jawab Rian cepat. "Masih ada beberapa lagi benda tadi itu di tubuhmu, Nak. Jika aku keluarkan sekarang, mungkin kau akan sangat tersiksa," ujar Atak Tunggal. "Tapi siapa yang mengirim benda itu, Mang?" tanya Rian. Atak Tunggal kemudian meletakkan tangannya di kepala Rian. "Siapa yang kau lihat, Nak?" tanya Atak Tunggal. Binoy," ujar Rian terbata-bata. "Kau diserang 7 dukun yang berbeda dan dengan santet yang berbeda pula. Sebenarnya ada 8, tapi yang pertama kali merusak pertahanan atau dinding tubuhmu itu sudah hilang, yaitu kawin mayat," ujar Atak Tunggal. Kawin mayat?" tanya Rian. "Ya, siapapun yang akan menikah denganmu akan menjadi mayat atau mati. Itulah yang disebut dengan kawin mayat," ujar Atak Tunggal. "Tapi santet kawin mayat itu sudah hilang, Nak. Tidak akan ada korban lainnya," ujar Atak Tunggal. "Lalu 7 dukun yang sekarang bagaimana?" tanya Rian. 4 dukun itu tidak benar-benar ingin membunuhmu. Mereka hanya disuruh untuk membuatmu selalu sial dan dijauhi orang-orang. Mungkin itu kerjaan orang yang iri padamu, Nak. Jangan khawatir, mudah saja untuk membuangnya," ujar Atak Tunggal. "Lalu 3 dukun lainnya, Mang?" tanya Rian lagi. "Yang 3 ini sama-sama ingin membunuhmu. Kau sering kan mendengar suara sangkalap kuyang?" ujar Atak Tunggal. Rian mengangguk. "Itulah pertandanya," ujar Atak Tunggal. 2 perempuan adalah dalangnya, dan yang satu ininya itu adalah dukun tua yang..." Belum sempat menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba Atak Tunggal berteriak dengan marah menatap keluar rumah. "Bangsat!" teriak Atak Tunggal seraya melompat keluar rumahnya. Mereka bertiga melihat banyak sosok anak kecil yang terbaring di tanah. Atak Tunggal menaburi sesuatu ke arah makhluk yang menyerupai anak kecil itu, dan sosok-sosok itu menghilang menjadi abu. Lalu dengan wajah marah Atak Tunggal masuk ke rumahnya. "Banyak anak-anakku yang mati karena serangan dukun itu. Berani sekali dia menyerang kemari," ujar Atak Tunggal geram. "Maaf, Mang, ini semua salahku," ujar Rian menunduk. "Tidak, ini bukan salahmu," ujar Atak Tunggal seraya menepuk pundak Rian. "Kalian tunggu di sini. Aku akan memerintahkan anak-anakku untuk lebih berjaga-jaga. Karena dukun itu sepertinya sangat bernafsu untuk membunuhmu," ujar Atak Tunggal seraya melangkah keluar rumah. Keadaan rumah di situ menjadi tegang.
Mai, jika aku mati di sini, tolong jaga Inai, ujar Rian memeluk ayahnya. Ayahnya tak kuasa menahan tangis mendengar ucapan Rian. Jangan putus asa, Yan. Amang yakin kau bisa melewati semua ini. Amang juga yakin Atak Tunggal adalah perantara yang akan menyembuhkanmu, ujar ayahku. Benar yang dikatakan amangmu itu, Yan. Jangan putus harapan. Jalan hidupmu masih panjang, nak. Andai bisa digantikan, Amai rela menggantikanmu menanggung semua santet itu, ujar ayahnya Rian. Rian menggeleng. Apa yang Amang dan Amai katakan itu benar. Aku harus hidup, ujar Rian. Ayahku tersenyum ke arah Rian. Sesaat kemudian, Atak Tunggal kembali masuk ke dalam rumah. Kau akan aman di dalam sini. Aku harus pergi dulu sebentar. Aku akan menemui dukun itu, ujar Atak Tunggal. Lalu setelah itu, Atak Tunggal masuk ke dalam sebuah kamar. Ayahku, Rian, dan Amang Bujang saling berpandangan. Mereka menunggu hingga malam hari. Namun Atak Tunggal belum juga keluar dari kamarnya. Sepertinya sudah tengah malam, ujar ayahku. Iya, Mang. Tapi kenapa Mang Atak belum keluar kamar juga ya? Ujar Rian cemas. Sesaat kemudian, pintu kamar itu terbuka. Seketika mereka bertiga menoleh ke arah pintu itu. Terlihat Atak Bujang keluar dengan tubuh sempoyongan sambil menenteng sesuatu. Kemudian Atak Tunggal melemparkan sesuatu itu di dekat kaki Rian. Ini dukun yang sudah mengirim santet padamu, dan dia sudah menyuruh jin untuk menyetubuhi seorang gadis. Dan darah manis dari gadis itu terus dihisap oleh sosok makhluk peliharaan dukun ini. Gadis itu sempat sembuh, namun lagi-lagi dia terkena santet bilulang dari seorang wanita yang menyukaimu dan berakhir dengan kematian. Saat kau berencana menikahi gadis itu, betul begitu bukan? Ujar Atak Tunggal, lalu mengambil kepala dukun itu dan menyerahkannya pada sosok Ontu Mintom itu. Rian mengangguk. Sekarang dukun itu sudah mati. Tinggal 2 lagi. Apa kau ingin aku membunuh wanita bernama Binoy itu, nak? Ujar Atak Tunggal seraya menatap Rian. Rian berpikir sejenak. Dia harus mati secara perlahan, Mang. Dia harus merasakan sakitnya dan tersiksanya di yang dulu. Harus, ujar Rian menatap Atak Tunggal. Baiklah, anakku Ontu Mintom, kemarilah. Pergilah kalian ke rumah seorang perempuan. Di sana ada makanan lezat untuk kalian, ujar Atak Tunggal seraya merebut kepala dukun itu dari tangan makhluk menyeramkan itu. Lalu makhluk-makhluk itu menghilang. Kau akan mendengar kabarnya nanti, nak. Dia akan merasakan sakit yang dirasakan almarhum kekasihmu itu, ujar Atak Bujang. Rian mengangguk. Kalian istirahatlah. Maaf, di rumahku ini tidak punya apa-apa, semisal kayak kasur, bantal, makanan, ujar Atak Tunggal. Tidak apa-apa, Tak. Kita sudah terbiasa seperti ini, sahut ayahku. Iya, Mang. Amang mau menolong saja. Aku sudah sangat berterima kasih, ujar Rian. Rian, rupanya dari kau datang tadi, ada salah satu anakku yang memperhatikanmu. Sepertinya dia menyukaimu, ujar Atak Tunggal menunjuk ke sudut ruangan yang gelap. Rian merinding mendengar ucapan Atak Tunggal itu. Kemarilah, panggil Atak, pada sesosok makhluk dengan mata yang menyala dalam kegelapan. Saat sosok itu mendekat, Rian berjalan mundur. Jangan takut, dia tidak akan menyakitimu, ujar Atak Tunggal. Sosok itu mendekati Atak Bujang dengan kepala menunduk. Tunjukkan wajah cantikmu, nak, ujar Atak Bujang sembari menyibak rambut panjang makhluk itu. Kau kenal dengan wajah ini, nak? Tanya Atak Tunggal. Rian mengangguk tidak percaya dengan apa yang dilihatnya.
"Lebeb," ujar Rian seraya mendekati makhluk itu. "Kenapa dia ada di sini, Mang?" tanya Rian. Setiap siapapun yang mati tidak wajar, dan masih ada yang ingin dia sampaikan untuk orang-orang terkasihnya. Aku selalu bermimpi tentang mereka. Makanya saat kalian datang tadi, aku heran, kenapa ayahmu tidak pernah hadir di mimpiku? Padahal kalau dilihat dari penampakannya, sepertinya dia juga arwah penasaran yang mati tidak wajar, ujar Atak Tunggal. Semua yang ada di sekitar sini, atau yang kusebut anak, mereka sebagian berasal dari manusia yang mati tidak wajar. Aku mengumpulkan mereka di sini karena aku pun sebenarnya sangat kesepian. Aku merawat mereka dan menyayangi mereka, sama seperti anak kandungku, ujar Atak Tunggal lagi. Dia tidak bisa pergi karena masih terganjal olehmu, Nak. Jika kau menyayangi dia, kau harus ikhlaskan dia pergi, ujar Atak Tunggal. Aku minta maaf, tapi jujur saja, aku masih selalu memikirkanmu. Aku sudah berusaha melupakanmu, tapi tidak bisa. Tapi aku pun tidak ingin kau menjadi seperti ini. Aku mencoba mengikhlaskanmu. Aku ikhlaskan kepergianmu. Dan maafkanlah semua kesalahanku padamu semasa hidupmu dulu, ujar Rian dengan suara bergetar. Untuk terakhir kalinya, dan untuk mengobati rinduku, izinkan aku untuk memelukmu, ujar Rian seraya memeluk makhluk itu. Sekarang, kau bisa pergi dengan tenang, ujar Rian terisak. Makhluk itu kemudian menatap Atak Tunggal. Atak Tunggal mengangguk. Lalu makhluk itu perlahan-lahan menghilang. Bagus. Sekarang tidurlah. Besok malam lagi kita lanjutkan, ujar Atak Tunggal. Keesokan harinya, saat Rian terbangun, dia melihat sosok makhluk berwujud anak kecil dengan lendir yang terus keluar dari mulutnya, mengelilingi Rian. Seketika Rian berteriak kaget bercampur jijik. Atak Tunggal segera masuk ke dalam rumah. Jangan mengganggu dia, ujar Atak Tunggal pada makhluk-makhluk itu. Mereka segera berlarian meninggalkan Rian. Tidak usah takut, mereka menyukaimu. Kalau kau mau, kau boleh membawa salah satu di antara mereka, ujar Atak Tunggal. Dengan cepat Rian menggeleng. Kemana Mang Yansah dan Amaiku, Mang? Tanya Rian. Mereka di luar, ujar Atak Tunggal. Atak Tunggal mendekati Rian. Aku akan mengambil benda itu dari tubuhmu. Apa kau siap? Ujar Atak Tunggal. Rian mengangguk. Buka bajumu, perintah Atak Tunggal. Lalu Atak Tunggal menempelkan telapak tangannya pada punggung Rian, lengan dan perutnya. Rasa sakit yang teramat sangat itu perlahan-lahan hilang saat benda-benda kiriman itu berhasil dikeluarkan. Malam ini aku akan memandikanmu, ujar Atak Tunggal seraya melemparkan benda-benda itu pada kumpulan makhluk yang sudah menunggu itu. Rian bangun dari duduknya dan melangkah ke pintu rumah itu. Tak jauh dari sungai, terlihat Mang Bujang dan ayahku sedang memasak makanan, dikelilingi beberapa makhluk menyeramkan. Rian bergidik ngeri melihat pemandangan itu. Lalu Rian berbalik masuk. Namun tiba-tiba Rian terlonjak karena kaget saat wajahnya hampir mencium wajah makhluk yang menyeramkan itu. Rian segera berlari keluar rumah, mendekati ayahku dan Mang Bujang. Anehnya, saat kaki Rian menginjak tanah, penglihatannya pada makhluk-makhluk menyeramkan itu tertutup. Rian menarik nafas lega. Kau kenapa, Yan? Tanya Mang Bujang. Tidak apa-apa, jawab Rian seraya tersenyum. Aku mau mandi dulu, Mai. Nanti biar aku yang memasak, ujar Rian.
Lebih baik kamu mancing ikan saja, Yan, ujar Mang Bujang. Ame kan tahu kalau aku memancing tidak pernah dapat ikan, ujar Rian. Dicoba dulu, saut Atak Tunggal dari arah belakang mereka. Dengan terpaksa Rian menuruti perkataan ayahnya dan Atak Tunggal untuk pergi memancing. Nah, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan cerita selanjutnya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.